Saya sesungguhnya marahatul mangene hondomi roho tasini rohami rode habasaroni aido di hati daka tondi doho pamataku Alani puji ho tung maribu halido. Shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada, kiranya kasih setia Tuhan senantiasa bersama-sama kita mengawali hari ini di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Pada hari ini kita akan bersekutu mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan harian kita hari ini, Jumat 18 Februari 2022, diambil dari kitab Mazmur 143 ayat 8. Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita memahami tentang Mazmur, Mazmur bukan hanya sebuah pujian, bukan hanya sebatas syair ataupun puisi yang disampaikan kepada Tuhan, melainkan Mazmur adalah risalah ataupun sebuah kesaksian hidup yang diberikan oleh pemazmur ketika dia menjalani kehidupannya bersama Tuhan. Inilah yang menjadi pemahaman yang pasti di dalam iman kita. Apakah kita bisa menjadi seorang pemazmur di dalam kehidupan kita? Apakah kita bisa mengikuti kepercayaan dari pemazmur dalam mempercayai Tuhan dalam kehidupannya? Banyak hal yang telah diberikan oleh pemazmur. Banyak telah risalah yang telah disampaikan, yang dalam bentuk pujian syair atau puisi yang disampaikan pemazmur, itu merupakan wujud nyata dari pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan kita tadi diawali dengan kata perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku dan beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh. Pada zaman ini sudah banyak orang yang tidak mau mendengar keinginan atau suara Tuhan di dalam kehidupannya. Hal ini tidak kita ketahui apa penyebab dari penurunan iman dari orang percaya untuk mendengar suara Tuhan dan untuk melakukan jalan yang harus kita lakukan. Pemazmur sering menunjukkan beberapa hal yang dilakukan
di dalam kehidupannya. Bagaimanakah kualitas iman dari pemazmur? Itu secara menyeluruh hanya berhubungan secara intens bersama Tuhan. Dalam segi aspek apapun, pemazmur menyampaikan keikutsertaan Tuhan di dalam rangkaian kehidupannya. Perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan sering mengajak kita untuk selalu hidup realistis. Yang dimana realistis ini sering menjauhkan kita dari pemahaman akan persekutuan bersama Tuhan. Dan inilah yang sering membawa manusia hidup di dalam keterbiasaan. Hidup menurut apa yang diketahui, apa yang dicerna di dalam pikiran, tanpa harus mendengar suara Tuhan yang selalu berbunyi di dalam hati nurani kita. Bapak Ibu sekalian, setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita laksanakan yang sesuai dengan keinginan Tuhan, sering atau acap kali kita tidak mengindahkan karena terkadang suara Tuhan ataupun terkadang firman Tuhan tidak sesuai dengan pemahaman kita di lapangan. Banyak ketakutan yang kita rasakan, banyak hal yang menghalangi kita, sehingga kita tidak bisa mewujud nyatakan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu pemazmur mengawali harinya untuk mendengar kasih setia Tuhan. Apa yang menjadi pegangan dari pemazmur? Mengapa harus mengatakan perdengarkanlah kasih setiamu? Pemazmur ingin meminta kepada Tuhan sebuah pegangan. Pemazmur ingin meminta kepada Tuhan satu ikatan yang bila mana aku melakukan perintahmu, engkau tetap bersama-sama dengan aku. Inilah hal yang sangat fokus di dalam firman Tuhan kita pada hari ini. Dan ini juga menjadi semangat yang baru kepada kita Bapak Ibu sekalian. Yang dimana kalau kita mau berjalan mengawali hari kita, kita harus mendengarkan suara Tuhan dari hati kita. Kita harus meminta kepada Tuhan pegangan yang sangat kokoh untuk menyertai, menolong, dan menopang kita untuk melakukan perintahnya di dalam aktivitas kita, pekerjaan kita, ataupun tantangan hidup kita. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa semakin memperkaya kita, bahwasanya Tuhan menyediakan pertolongan. Hanya kita yang sering tidak menerima ataupun memegang pertolongan Tuhan tersebut. Karena kita menganggap kemapanan secara knowledge, pemikiran, pengetahuan kita bisa menolong kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita menganggap pengalaman kita ataupun segala sesuatu yang bisa kita pakai dalam menjalani kehidupan kita. Pemazmur menunjukkan kelemahannya pada firman Tuhan ini,
Padahal yang kita ketahui, pemazmur adalah orang yang sangat tangguh. Dia adalah seorang raja, tetapi di dalam kehidupan ini, dia sangat merasa lemah apabila tidak bersama-sama dengan Tuhan. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu sekalian, mungkin secara potensi kehidupan kita sudah mapan, kita memiliki pengetahuan, kita memiliki segudang pengalaman, tetapi di dalam firman Tuhan ini ingin memberitahukan kepada kita kelemahan kita. Betapa kecilnya kita di hadapan dunia ini kalau tidak bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya kita menyambut pagi ini Bapak Ibu dengan bertanya kepada Tuhan, serta mendengar janji setia Tuhan, serta Roh Kudus-Nya menuntun kita menjalani kehidupan kita. Semangat hari ini, kiranya Tuhan memberkati, melindungi, serta beserta dengan kita. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan senantiasa dalam hidup kami, yang memberkati, melindungi, serta menolong kami dalam setiap kehidupan kami. Yakinkanlah iman kami ya Tuhan, melalui penguatan, melalui berkat yang Engkau berikan kepada kami, serta Roh Kudus-Mu yang menuntun kami. Ikatlah kami ya Tuhan ke dalam iman penuh untuk mempercayai, untuk hidup di dalam naungan-Mu. Berikanlah kami ya Tuhan suatu pengharapan yang besar dalam menjalani kehidupan kami. Serta tunjukkanlah jalan-Mu ya Tuhan, yang harus kami laksanakan dalam kehidupan kami, agar kami tidak menyimpang dari jalan-Mu. Pada hari ini kami berdoa ya Tuhan, buat teman-teman kami yang sedang dalam keadaan sakit, yang terkena virus corona maupun penyakit yang lain, yang di rumah sakit maupun isolasi mandiri di rumah. Kami menyampaikan permohonan kami hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati sehingga saudara-saudari, Bapak Ibu kami dapat merasakan kesembuhan yang daripada Tuhan, agar aktivitas sukacita dan persekutuan kami dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami. Kami awali semua ya Tuhan hanya dengan firman-Mu. Kiranya firman-Mu hidup di dalam setiap aktivitas kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.